Lubuk Kilangan pada awal abad 20 hanyalah sebuah nagari yang relatif terpencil di luar kota Padang yang merupakan ibu kota Governmen Sumatera Barat ketika itu. Sejak tahun 1906, nagari itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian Belanda setelah adanya penemuan deposit endapan bahan baku pembuatan semen dalam bahan bukit dekat nagari Lubuk Kilangan itu oleh C.C. Lau. Penemuan itu kemudian menghasilkan ide untuk mendirikan sebuah pabrik semen di Indarung yang lokasinya tidak berapa jauh dari lokasi tambang. Upaya-upaya untuk mendirikan pabrik itu sudah dimulai oleh C.C. Lau sejak awal tahun 1907, baik itu dengan pemuka masyarakat setempat ataupun dengan pemerintah. Seperti persiapan pembangunan sarana pendukung utama pabrik, yaitunya PLTA dan kanal air. Menyusul setelah permohonan C.C. Lau diterima oleh pemerintah dalam bulan Agustus tahun 1907, C.C. Lau kemudian memulai pembangunan proyek pertamanya, yaitu pembangunan saluran air dari Sungai Lubuk Paraku. Saluran air ini difungsikan sebagai tenaga untuk pembangkit turbin serta untuk berbagai keperluan yang digunakan di kompleks pabrik yang akan direncanakan untuk dibangun. Pada awalnya dibangunlah bendungan yang cukup sederhana serta pintu air untuk menyalurkan air dari Sungai Lubuk Paraku dan Sungai Air Baling. Dari pintu air ini, air kemudian disalurkan lewat sebuah saluran got yang awalnya terbuat dari plat baja yang ditopang dengan tiang-tiang kayu. Air tersebut kemudian mengalir pada ketinggian sekitar 70 meter dengan kecepatan debit air sekitar 950 liter per detik. Ini ke pintu masuk ke Semen Padang yang utara itu ke Semen Padang ya. Masuk kanan Semen Padang. Berarti karena dia yang aduh itu yang nampak di dalam itu. Ayo. Oh, senang bangunan yang tinggi itu kan yang tinggi itu ke sini kayaknya itu. Pada tahun 1908, maka dibangun juga pembangkit listrik tenaga air yang kini dinamakan dengan PLTA Rasak Bungo, yang lokasinya tidak jauh dari kawasan pabrik. PLTA ini kemudian juga dilengkapi dengan peralatan seperti turbin dan generator listrik. Pembangunan PLTA ini juga sejalan dengan pembangunan kanal yang dirampungkan hingga pada tahun 1909. Pada tahun tersebut, turbin pertama yang ada pada PLTA ini sudah terpasang dan mampu menghasilkan penerangan listrik yang berkekuatan 750 PK.
dan siap untuk menjalankan pabrik yang direncanakan. Namun, pada masa percobaan, pabrik yang sudah dimulai sejak tahun 1911, ternyata satu turbin dan generator listrik itu belum mampu memenuhi kebutuhan pabrik karena difungsikan untuk menghidupkan 2 buah kilen atau tungku bakar. Oleh karena itu, penambahan tungku bakar atau kilen itu menuntut peningkatan kebutuhan tenaga listrik di pabrik. Maka, pada tahun 1911 itu, ditambah lagi turbin kedua yang digandengkan pada kedudukannya di PLTA Rasak Bungo dengan kekuatan 750 PK. Kedua turbin tersebut berjenis turbin Prancis yang berbentuk spiral yang didatangkan dari Jerman pada tahun 1909 dan 1911. Penambahan turbin kedua itu juga sejalan dengan perbaikan bendungan dan kanal air yang dibangun sebelumnya masih kelihatan darurat. Agar menghasilkan debit air yang cukup besar untuk menghidupkan kedua turbin, maka kanal buatan yang lama yang sebelumnya dibuat dengan penyangga kayu kemudian diganti seluruhnya dengan beton. Dan proyek ini juga selesai pada tahun 1911. Air yang mengalir dari kanal itulah yang kemudian diterjunkan lewat saluran pipa ke kedua buah turbin yang telah terpasang dengan sempurna di PLTA Rasak Bungo ini, yang kemudian menghasilkan listrik dan kemudian diteruskan ke dalam kawasan pabrik untuk menjalankan sebuah pabrik semen di Indarung.